Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat yang suci dan mulia selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang menjaga kesucian hubungannya dengan Sang Pencipta Allah. Seorang muslim yang selalu menjaga kesucian anggota tubuhnya dan juga isi hatinya, semua rangkaian fikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sangat memahami dua susunan kata ini, alhamdulillah, yang merupakan kata syukur dan berterima kasih kepada Allah, di mana dua susunan kata ini yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim dalam setiap awal aktivitasnya. Karena memang Allah telah kekalkan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka pasti nikmatku akan melimpah dan aku akan tambahkan. Serta kalau kalian kufur, maka siksaku sangat pedih. Jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan dua susunan kata mulia, alhamdulillah. Terutama dengan nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman ini, kita jadi mengenal siapa pencipta yang sebenarnya. Dan apa tujuan kita ada di muka bumi ini? Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Apa yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh kita nikmati? Yang biasa dikenal dalam agama Islam dengan halal dan haram. Dan kalau kita sudah berada di ranah dan di area serta zona ini, maka ini sebuah nikmat yang luar biasa. Dan Allah tekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Inilah nikmat yang luar biasa yang harusnya kita selalu jaga dan kita terus meningkatkan kualitas yang diperintahkan untuk tingkatkan kualitasnya. Begitu juga dengan kuantitas yang boleh ditingkatkan kuantitasnya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sosok yang telah Allah pilih untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Orang yang telah disempurnakan oleh Allah secara langsung jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, serta juga orang yang telah diperintahkan untuk menjadi suri tauladan. Orang yang telah sukses menjadi suami, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi pebisnis atau saudagar, menjadi politikus, dan apapun yang diangan-angankan oleh umumnya manusia telah diraih dengan prestasi terbaiknya. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Dia pun pasti akan sukses bersama manusia terbaik ini. Saudaraku seiman, Nabi SAW kalau diberikan nikmat oleh Allah, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Ini yang paling layak kita ucapkan di waktu ini. Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, juga keinginan yang kuat untuk duduk bersama-sama mendengarkan apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dalam bentuk wahyu yang akan menjadi panduan hidup kita. Kita betul-betul berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dan berapa banyak di antara kaum muslimin yang belum peduli dengan terus untuk mempelajari agamanya, sementara Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang mau belajar. Dimulai dari Dr. Rahman hafizahullah telah menyiapkan tempat Ar-Bundah ini dan segala macam fasilitasnya dengan pengajian yang tentunya gratis, hanya tinggal muslimin mau datang atau tidak. Semua jajaran panitia yang telah menjadi penyebab berjalannya pengajian ini, semua muslimin dan muslimat yang datang dengan tulus meninggalkan rumah mereka, aktivitas mereka untuk duduk bersama-sama di ruangan ini, kami pun tentunya berharap kami ikut bersama anda semuanya, meninggalkan kota, keluarga kami dan aktivitas kami. Semua itu tidak lain karena kita ingin duduk bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan memang agama ini pondasinya adalah ilmu. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam sangat gembira
bila ada orang yang datang berkumpul dan ingin belajar agama. Dan beliau mengatakan marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Memang inilah pondasi agama kita. Awal ayat turun kepada Nabi SAW adalah Iqra, disuruh membaca, disuruh belajar, menelaah, dan tidak ada kata berhenti untuk belajar bagi seorang muslim sampai dia wafat atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pondasi dasar keimanan adalah ilmu, dan kalau ilmu sudah banyak, ya, kita kaya, wawasan kita luas karena seringnya hadir dalam majelis ilmu, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam kondisi alim, dia harus belajar, maka imannya dalam hati pasti akan kokoh dan tebal, serta kalau iman sudah ada semuanya bisa berubah. Orang bodoh menjadi pintar, penakut jadi pemberani, pengecut jadi pemberani, orang yang pelit menjadi dermawan, dan segala macam keburukan akan ditinggalkan dan akan diraih semua kebaikan dengan keimanan tersebut. Maka ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri. Sebelum kami mulai materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini insyaAllah dan besok subuh dengan tema yang sama, cuma ada sesi 1, sesi 2, solusi keselamatan dan kebahagiaan. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, terutama bagi yang sudah sepuh dan para asatidzah, saya duduk di sini bukan karena lebih tahu daripada Anda semuanya atau ingin menggurui, sama sekali tidak. Tapi kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama ini isinya semuanya nasihat. Dan bagaimana para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim tidak pernah mereka berpisah setiap kali bertemu kecuali mereka sudah mengucapkan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah keimanan kita walaupun sesaat. Walaupun mereka hanya saling membacakan surah Al-Asr saja. Wal Asr, demi waktu yang sangat terbatas, waktu kalian di muka bumi ini. Innal insana lafi khusr. Terlalu banyak manusia dalam keadaan rugi dan menyesal nanti di hari kiamat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang sibuk dengan iman dan amal-amal saleh mereka. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkan dan mengingatkanlah agar bersabar di atas kebenaran ini. Inilah teman-teman sekalian yang harusnya kita fahami bersama-sama. Kita bukan di sini duduk dan mengatakan diri lebih tahu dari yang lainnya, tetapi kita sedang ingin saling membagi, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan. Dan perlu teman-teman tahu, yang paling pertama mengambil manfaat dari materi seperti ini adalah pemateri sendiri. Kami akhirnya bisa mengecas iman kembali, mengingat kembali ilmu-ilmu yang pernah dipelajari. Dan tentu juga bagi Bapak Ibu hal yang sama. Kalau ada yang didengarkan nanti sesuatu yang sudah diketahui, maka mengulangi ilmu bagian daripada ibadah. Bahkan mengulang-ulangi ilmu bagian daripada tarsikh atau pemantapan terhadap ilmu itu sendiri. Sehingga dia makin membuat kita konsisten untuk mengamalkannya dan menghafalnya. Nah, ini sebuah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Maka saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk ikhlas dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada yang datang di sini karena seremoni saja, nah ingin meramaikan majlis atau testimoni saja, hanya karena ingin mengetes majlisnya bagus enggak, materinya bagus enggak, atau hanya sekedar diajak oleh teman, atau karena kebetulan lewat, atau hal-hal yang lainnya, maka coba diubah niatnya sebelum kita mulai, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala agar semua detik-detik kita duduk di sini akan bernilai pahala di sisinya. Dan ikhlas berarti sesuatu yang dikerjakan murni hanya berharapkan atau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan sebuah pembukaan untuk memahami dulu judul kita. Solusi keselamatan dan juga kebahagiaan. Siapa di antara kita teman-teman sekalian yang tidak ingin selamat? Selamat ini kalau saya paparkan ada dua bagian. Selamat untuk mendapatkan apa yang menjadi target kita. Misalnya seseorang ingin menikah, ingin bekerja, ingin mencapai sebuah prestasi dan dia berhasil. Makanya biasa diucapkan selamat ya karena berhasil mencapai target yang dia inginkan. Atau selamat juga bisa masuk dalam masalah selamat dari sesuatu yang membahayakan dia.
dan dia tidak jadi tertimpa. Orang tidak jadi terkena bencana, curian, pencurian, penipuan atau apa saja. Maka dianggap itu juga sebuah keselamatan. Siapa di antara kita yang tidak berharap setiap kali apa yang dia inginkan dia bisa raih? Dan siapa di antara kita teman-teman tidak berharap setiap kali ada permasalahan yang dia akan hadapi di hadapan matanya, dari hal yang kecil sampai hal besar, dia langsung menemukan solusinya. Itu masalah keselamatan. Disimpan dulu di samping, kita masuk ke potongan kebahagiaan. Siapa juga teman-teman yang tidak ingin kebahagiaan? Juga sama. Dia bisa dipandang dari dua sisi. Kebahagiaan sisi yang pertama adalah pada saat kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Rasanya bahagia sekali. Kalau kita mencapai apa yang kita inginkan, target apapun, maka kita merasa hati kita senang, bahagia, tentram, dan kita merasa sebuah prestasi sangat besar sudah diraih. Maka itu kebahagiaan yang akan kita kenang sepanjang hidup kita. Atau Allah selamatkan kita dari segala macam mara bahaya, yang akhirnya kita bisa meraih kebahagiaan justru karena kita selamat dari mara bahaya tersebut. Saya yakin kita semua sepakat, tidak ada satupun yang menolak, pasti dia ingin selalu selamat dan juga ingin bahagia. Mungkin teman-teman kalau saya sebutkan nanti bahwasanya jawaban dari tema kita ini hanya menyebutkan satu solusi dari keselamatan dan kebahagiaan, dan itu nama yang sangat mulia, maka mungkin akan ada di antara kita mengatakan, oh cuman itu. Justru ini yang akan membuat nanti kita memaparkan panjang lebar, karena banyak di antara muslimin belum memahami makna, nama, dan zat yang akan kita sebutkan. Solusi dari semua keselamatan, baik itu mencapai target dan semua kebahagiaan, mencapai target, atau selamat dari segala macam mara bahaya, dan juga akhirnya kita bahagia karena selamat tidak ditimpa masalah tersebut, hanya satu, Allah. Allah, saudaraku. Mungkin Anda akan mengatakan tadi, oh cuman itu. Banyak orang muslim, dia tahu kalau ditanya Tuhanmu siapa, dia mengatakan Allah. Tetapi sayangnya dia belum memposisikan sang pencipta Allah ini di posisi yang sebenarnya. Sehingga dia belum menemukan solusi dari permasalahan dan kebahagiaan dia yang sebenarnya. Terbukti, bukan menurunkan kadar kedudukan dokter dan rumah sakit sama sekali. Tetapi berapa banyak muslimin di saat mereka sakit, yang muncul di benaknya pertama adalah dokter dan rumah sakit, bukan Allah. Seringkali yang terjadi, mereka selalu cari obat apa ke obat apa, dokter siapa ke dokter siapa, tanpa melibatkan sebenarnya siapa yang telah menciptakan dia, yang menciptakan penyakit itu, yang menciptakan obat-obatnya dan memberikan kesembuhan. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Andai saja seorang muslim memahami ini, dia sebelum berobat ke dokter dan ke rumah sakit, dia dahulukan dulu dengan berdoa dan memohon kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, agar memberikan kepada dia keselamatan dari penyakit tersebut, sehingga mendatangkan kebahagiaan dia, maka dijamin 100%. Allah akan jadikan obat-obat yang akan dikonsumsi, dokter yang akan diajak konsultasi benar-benar jadi solusi dari permasalahan kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam syariatnya, berdoa dulu sebelum aktivitas. Berdoa artinya memohon dan melibatkan sang pencipta Allah di awal aktivitas kita. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum berpakaian, berdoa sebelum masuk kamar mandi, sebelum keluar rumah, sebelum biologis, kita bicara yang halal di sini. Sebelum semua itu, kita memohon dan melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kita ikhtiar di alam manusia ini. Poin ini sebenarnya akan kita angkat dalam 2 kali pertemuan kita. Bagaimana kita memunculkan dan membesarkan zat Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Materi kita berkisar dalam masalah akidah. Sadarilah teman-teman sekalian, 13 tahun dari 23 tahun masa dakwah Nabi SAW itu di fase Mekah, 10 tahun pertamanya di Mekah itu semuanya berisikan masalah akidah. Belum ada perintah jihad, belum ada perintah puasa, belum ada perintah-perintah ibadah-ibadah yang besar. Salat pun, kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di tahun 11 masa kenabian. Di 10 tahun awal, apa dakwah Nabi SAW? Penanaman tentang ini.
Bagaimana setiap sosok muslim yang akhirnya lahirlah figur seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan sahabat-sahabat yang sangat kokoh secara keimanan. Padahal di masa itu belum banyak media dan termudahkan seperti kita sekarang. Transportasi masih sangat terbatas. Al-Quran pun masih turun beberapa ayat. Tapi bagaimana mereka bisa sangat kokoh di saat itu dan muncul figur-figur pemimpin seperti nama-nama tadi yang kita sebutkan. Karena penanaman akidahnya, pengenalan terhadap Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul tertanam dalam hatinya. Nabi SAW mengatakan dalam sabda beliau yang masyhur, "Qur Rabbi Allah, thumma istaqim." Kunci daripada semua keselamatan dan kebahagiaan adalah ikrarkan dengan lisanmu, fikirkan dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu, aplikasikan dengan anggota tubuhmu. Tuhanku Allah, pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur segala sesuatunya adalah Allah. Kemudian istiqamahlah. Ikuti perintahnya, nikmati yang dihalalkan dan jauhi semua yang dilarang. Itu kunci daripada semua keselamatan. Berapa banyak umat muslim yang tidak faham, selain tadi contoh kalau dia sakit yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan penyakitnya Allah, yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Begitu juga dengan nikmat. Sebenarnya kalau kita sedang ada nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu. Apapun sifatnya, makanan enak, pakaian yang nyaman dipakai, pasangan hidup yang menyenangkan, keturunan misalnya yang menyenangkan dan seterusnya, itu yang menciptakan mereka Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Ini dasar sekali dalam bahasan agama kita. Tetapi sayang masih banyak di antara muslimin yang tidak faham ini. Terbukti mereka masih banyak menggantungkan nasib dengan benda-benda mati, dengan jimat, pergi kepada dukun-dukun, menganggap pohon keramat, dan menunjukkan tidak ada keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan bagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW yang artinya, mintalah segala sesuatunya kepada Tuhan kalian Allah sampai kepada tali sendal kalian. Umar bin Khattab dalam sebuah athar disebutkan pernah sendalnya putus. Maka dia mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, "Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah." Minta sendal dari Allah. Pertanyaan sederhana, apakah Anda selama ini sudah pernah mengamalkan hal-hal yang seperti ini? Hal kecil pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan teman-teman sekalian kita minta kepada Allah hanya kalau sudah kena penyakit kronis nggak bisa sembuh. Utang yang sudah melilit, sudah hampir sampai pada tingkat dipenjarakan misalnya. Sudah miliaran baru kemudian mau sholat malam. Dan seterusnya. Kenapa tidak dari awal kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam pembukaan ini kita akan sampaikan sebuah kisah nyata disebutkan. Dinukil kisah seorang salafus saleh. Beliau dulu mau mengadakan perjalanan, beliau punya income harian, dapat harian. Dan pada saat dia pulang satu hari ke rumahnya, istri dan anaknya menunggu lalu bertanya, adakah makanan buat kami hari ini? Tokoh kita ini tidak disebutkan namanya dalam kisah-kisah ini, tapi dikatakan kisahnya sahih, atharnya sahih. Dia mengatakan hari ini saya tidak dapat pekerjaan. Hari ini saya tidak dapat pekerjaan. Maka saya tidak tahu harus dapat di mana lagi. Dan di masa itu kalau sudah tiba maghrib, maka semua tempat-tempat sumber bekerja sudah tutup. Karena tidak ada penerangan lampu kayak kita sekarang. Akhirnya dia mengatakan pada istri dan anaknya pada saat istrinya bilang kami seharian belum makan. Dia bilang saya istirahat sebentar. Kemudian saya akan pergi. Saya akan pergi coba keluar mencari rezeki. Dia istirahat di awal malam. Kalau kita sekarang mungkin jam 10, jam 11 malam. Di masa itu orang semua sudah tidur. Maka dia pun keluar dari rumahnya sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya tidak tahu harus kemana. Hari ini saya sama keluarga saya belum makan. Lalu kemudian pergilah dia keluar. Dan dia tidak tahu harus kemana. Dia lihat ada masjid dekat rumahnya. Di masa itu orang belum ada penerangan lampu kayak kita sekarang. Orang pakai obor saja. Dia nyalain satu obor. Dia wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu dia merengek-rengek sama Tuhannya. Dia bermanja-manja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Zat yang menciptakan alam semesta ini, Zat pemberi rezeki. Engkau yang telah menciptakan aku dan keluarga aku, dan Engkau belum memberikan kami rezeki pada hari ini. Jangan biarkan kami menginap dalam kondisi kami kelaparan. Maka dia terus merengek. Dalam kisah yang disebutkan terjadi satu kejadian yang unik di malam itu. Raja yang berkuasa di wilayah itu mimpi buruk.
dia mimpi menghadapi kematian, melihat siksa kubur, melihat neraka dan dia ketakutan Raja ini. Kemudian dia bangun dan dia terkaget lalu kemudian dia mengambil beberapa kantong dinar emasnya dan dia berkata, ya Allah, aku telah merasa bersalah dengan kesalahan-kesalahanku masa lalu, aku ingin mensucikan diriku. Tolong mudahkan untuk aku untuk membersihkan dosa-dosaku dengan bersedekah dari harta ini di malam ini. Kemudian dia pun keluar tanpa ada pengawal, lalu kemudian dia jalan, subhanallah, waktu dia lewatin masjid yang tadi ada orang miskin ini, kudanya berhenti di situ dan dia pun turun. Dia penasaran, kenapa harus saya turun di masjid ini, dan hatinya tergerak mau ke masjid itu. Dia pun masuk dalam masjid, kemudian dia mendengar tadi doanya orang miskin yang memohon-mohon makanan hari itu. Dia biarkan sampai selesai berdoa, lalu kemudian dia berkata begini, saya sudah dengar tadi doa yang Anda sampaikan. Dan perlu Anda tahu saya ini adalah raja yang berkuasa di sini. Maka saya sudah niat malam ini untuk bersedekah. Saya minta kepada Allah ditunjukkan orang yang tepat, saya merasa Anda orang yang tepat. Maka ini sedekah saya, tolong diterima. Dan perlu Anda ketahui, karena Allah telah pertemukan kita di rumahnya ini, mulai sekarang kalau Anda butuh apapun, datang kepada saya. Saya akan bukakan pintu di istana untuk bisa diterima. Orang miskin yang menjadi tokoh kita ini berkata sebuah kata-kata yang perlu diukir dengan ukiran emas. Dia mengatakan, kalau seandainya saya butuh lagi satu waktu, saya tidak akan menghubungi Anda. Tapi saya akan menghubungi Allah yang telah menggerakkan Anda datang kepada saya. Lihat dan ambil benang merah dari kisah ini. Bagaimana sebenarnya seseorang yang kuat sekali hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Tuhannya itu ada. Dan betul-betul meyakini asma' wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Allah itu sami' maha mendengar. Allah itu basir, maha melihat. Allah itu alim, maha mengetahui. Ya. Dan Allah itu raqib, selalu mengawasi. Ya. Dan tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang akan selalu berada di zona yang sangat aman. Karena apapun yang sedang dia hadapi dari nikmat, hanya bisa dipertahankan oleh Allah. Apapun ujian yang sedang datang, hanya bisa diberikan solusi oleh Allah. Tinggal teman-teman sekalian, kalau kita mau tahu bagaimana jawaban yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, fahamilah Allah telah membuat sebuah sistem biasa disebut dengan sunnatullah. Sistem yang sudah Allah buat. Sistemnya adalah, kalau kita lapar, lalu kita mengatakan, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya. Allah sudah membuat sistem laparnya tidak hilang spontan. Tapi Allah membuat dengan sistemnya kita bisa mendapatkan makanan, muncul ide atau ada orang yang memberikan kepada kita makanan lalu kita mengunyahnya dulu, proses melalui gigi, dikunyah, kemudian ditelan melalui tenggorokan, masuk di usus, diproses baru laparnya hilang. Ini namanya sistem yang Allah buat. Maka setelah itu baru hilang lapar kita. Betul juga pada saat sakit, kita konsul sama dokter, minum obat, kemudian kita menemukan ada dosis yang diberikan, kemudian kita sembuh setelah itu. Itu namanya sistem yang Allah SWT berikan. Allah Azza wa Jal tidak akan melemparkan obat dari langit pada saat kita mengatakan, ya Allah saya sakit sembuhkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita dengan ide atau orang-orang yang bisa menjadi penyebab kita sembuh karena doa kita kepadanya. Misal kita sudah berdoa malam hari tahajud, kalau semoga Allah berikan kita solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian besok pagi kita ngobrol sama teman atau seseorang kerabat yang kita temui atau siapa saja. Tidak sengaja kita sebutkan penyakit yang sedang kita alami. Kemudian dia mengatakan, oh setahu saya ada dokter yang cocok, yang bagus di sana. Kita pun pergi ke sana, kita konsultasi cocok, resepnya cocok, maka kita sembuh. Pastikan bukan karena dokter dan resep yang menyembuhkan. Tapi itulah efek daripada doa yang kita panjatkan. Ini sebuah dasar sekali, hal yang dasar yang harus benar-benar difahami teman-teman sekalian. Orang yang menggantungkan nasibnya pada makhluk, maka tidak akan mendatangkan manfaat apapun kecuali sangat sedikit. Kita boleh dalam pembukaan kita juga merenungi bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan masalah ini. Beliau mengatakan dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuh." Siapapun yang tertimpa satu hal yang dia tidak sukai
atau permasalahan yang sedang dia hadapi, lalu dia sodorkan itu kepada makhluk, kepada manusia, maka pastikan tidak akan memberikan kepada dia solusinya. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Dan siapa yang punya masalah lalu dia kembalikan langsung kepada Allah, fayushikullahu lahu birizkin ajilin au ajil. Maka pastikan Allah akan memberikan dia rezeki dan solusinya cepat ataupun lambat. Apapun yang kita butuhkan, Allah subhanahu wa ta'ala siap memenuhinya. Dan dalam sebuah hadis qudsi yang mulia sekali, hadis ini dasar dalam masalah akidah. Sebuah hadis yang cukup panjang. Kita coba renungi kembali hadis ini. Saya yakin tidak asing, pernah kita dengar. Hadis yang masyhur dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW yarwihi ar-Rabbi azza wa jal, menukil dari Tuhannya Allah azza wa jal, hadis qudsi, annahu qal, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah menjadikan kezaliman itu haram atas diriku. Aku tidak akan menzalimi kalian. Dan aku jadikan juga haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Itu pesan pertama. Pesan kedua dalam hadis ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kalian semuanya sesat, tidak punya panduan, tidak punya tuntunan hidup, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mohonlah petunjuk itu hanya kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Jadi kita butuh apapun, wudu, sholat, atau langsung berdoa, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikuatkan juga dalam hadis Bukhari, di mana Nabi SAW kalau menghadapi masalah apapun, maka beliau selalu yang paling pertama dilakukan, sholat. Beliau langsung kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dinukil juga dari para sahabat, para tabi'in. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Sufyan al-Thawri rahimahullah, seorang ulama tabi'in di Mekah. Dia semasa dengan Atha bin Abi Rabah, murid langsungnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Ini luar biasa. Beliau dikatakan kalau punya hajat apapun, walaupun kecil, beliau selalu langsung wudu, sholat dan sujud, tidak mengangkat kepalanya dari sujud kecuali sudah menuangkan semua hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah, sampai dikenal dengan beliau ini mustajab doa. Tidak pernah doa yang dia panjatkan kepada Tuhannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta petunjuk kepada Allah, apapun itu sifatnya. Sebelum minta saran dari manusia, minta dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan datangkan manusia-manusia yang menjadi perangkat dan penyebab kita mendapatkan jalan keluarnya. Pesan ketiga dalam hadis yang sama, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambamu, kalian semua lapar kecuali yang aku berikan makan. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan makan kepada kalian. Makan pun kita minta kepada Allah SWT. Kenapa kita tidak jadikan ini sebagai sebuah ibadah? Di saat lapar, kita bukan langsung mengatakan pada manusia, saya lapar tolong berikan saya makan. Tapi yang paling pertama, langsung ajukan permohonan ini kepada Allah. Ya Allah, aku lapar, berilah aku makan. Maka Allah akan mudahkan makanan datang, ya, dari sisi-sisi dari tempat yang kita tidak ketahui. Ini semakna dengan firman Allah SWT. Ya, Allah itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau memberikan rezeki kepada hambanya dari tempat tidak disangka-sangka. Makanan pun disuruh minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan selanjutnya yang keempat.